Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi batni apa? Fi batni bagian. Ketika mayit masuk ke dalam liang lahat, ada 3 panggilan suara. Jadi ketika mayit sudah mau dimasukkan ke dalam lubang kuburan, itu terpanggil 3 kali panggilan. Ya ibna Adam, kunta ala dhahri dohikan. Hei manusia, namanya seperti itu. Sekarang kamu itu berada di punggung saya. Di punggung saya maksudnya ya di tanah. Dohikan, orang yang tertawa. Dulu kamu hidup dohikan, kamu suka tertawa. Wasor fi batni bagian. Dan sekarang kamu di dalam tubuhku, kata tanah, bagian menangis. Jadi ketika di atasku tanah, kamu itu tertawa. Sekarang wasorta fi batni bagian. Wasorta, dan kamu sekarang di dalam tanah adalah orang yang bagian menangis. Itu suara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntalan ono sapa sira. Wa kuntalan ono sapa sira ala dhuri ing atase geger ingsun. Iku farhan wong kang bunga. Dulu kamu ketika di dunia, di atasku kata tanah, adalah farhan, orang yang berbahagia. Wasor talan dadi sapa sira fi batni ing dalem wetenge ingsun, iku hazinan wong kang susah. Dan sekarang kamu berada di dalam tubuhku kata tanah, adalah hazinan, orang yang susah, sedih. Itu kata tanah. Wa kuntalan kono sapa sira ala dhuri ing atase geger ingsun, iku natikon wong kang ngucap, suka tertawa, suka bercanda. Fasal tamu dadi sapa sira fi batni ing dalem wetenge ingsun,
Dulu kamu di atasku, kata tanah, adalah orang yang suka berbicara. Fasor tafiban bisa kita. Sekarang kamu berada di dalam tubuhku, adalah orang yang diam. Nah, 3 panggilan ini, kata-kata ini, dalam satu riwayat, tanah itu bisa berkata terhadap mayit. Tanah itu bisa berkata terhadap mayit. Kullu yaumin wa lailatin, setiap 1 hari 1 malam, kulluhum ajma'in alladzi fihi al-alamin, semuanya yang dimaksudkan alladzina fihi al-alamin, dimaksudkan itu alam. Alam itu apa? Batu, daun, kemudian tanah, semua hewan, benda mati, kayu, iku yusabbihu Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca tasbih. Jadi tiap hari ketika ada hewan kecil pun itu membaca tasbih, sampai tanah pun bisa membaca tasbih. Makanya waktu itu pernah kejadian Nabi itu ketika mau buang air besar, tanah itu sudah mangap. Jadi tanah itu ketika Nabi mau BAB, mau pup, itu tanah sudah rebutan, satu sama lain memperebutkan pupnya kanjeng Nabi. Berbeda kanjeng Nabi yang berbeda kondimen, yang dicatat gula. Itu tanah sampai seperti itu. Makanya kanjeng Nabi itu tidak pernah kamu temui, bocah, patakon, ini kanjeng Nabi sih kan tidak pernah, karena jadi rebutan tanah. Begitupun pula al-baul. Baul itu adalah air kencing. Kencingnya Nabi itu diperebutkan oleh alam. Makanya ada salah satu sahabat, ceritanya lucu. Kanjeng Nabi itu lagi al-baul, lagi istinja, yaitu kencing. Nah, ada salah satu sahabat, saya lupa namanya, itu menaruh wadah di dekat. Jadi kalau Nabi mau pup ataupun mau buang air kecil, itu biasanya dibikinkan tenda kecil. Di situ, ya disitulah tempatnya. Ada salah satu sahabat menaruh wadah di situ buat naruh air kencingnya Nabi. Seketika itu air kencingnya, ada orang Yahudi buta matanya, tidak bisa berbicara karena penyakit. Nah, salah satu sahabat tadi itu yang mewadai air kencingnya kanjeng Nabi, diwadai. Dulu tuh pakainya kulit onta dijahit. Nah, diwadai. Setelah itu kalaupun ada orang yang sakit, sahabat percaya bahwa kencingnya Nabi bisa mengobati. Dan betul, ada orang Yahudi buta matanya dan kena penyakit lepra kulit, itu diolesi sama kencingnya Nabi semua. Kalau kencingnya kalian gimana? Mampu ya. Jadi seperti itulah tanah. Semua yang di alam sini itu bisa berbicara. Nah, dulu yang suka senang-senang, yuk tidak apa-apa senang-senang, tapi yuk ingat sholatnya jangan tinggalkan. Dulu yang suka bercanda, main tiktokan, tidak apa-apa main tiktokan, yang penting sholatnya dijaga. Dulu kita tuh suka bercanda satu sama lain, yuk tidak apa-apa bercanda, tapi sholatnya dijaga. Minimal 5 waktu, tidak mampu ya 5, tidak mampu lagi ya 3. Sedikit-sedikit saja, yang penting istiqomah. Nanti kalau sudah mati dikasih seperti ini, kamu tuh dulu di waktu masih hidup di atas saya adalah orang yang suka bercanda, ketawa. Sekarang kamu dalam kubur tak himpit, adalah orang yang nangis, katanya. 3 kali perkataan itu dari tanah. Wa idza adbaru lakin dalam hari kalane ngumpul sapa annasu menungso anhu
Yaqulu mongko ngucap sapa mayit Allah. Yaqulu mongko bakal ngucap sapa Allah taala Gusti Allah taala. Ya abdi. Jadi ketika manusia itu sudah berpaling dari kuburan, dikubur sudah. Jadi posisi ketika mayit itu sudah dikubur, itu terdengar 3 kali perkataan kayak tadi di atas. Nah, setelah dikubur dipendem, ada perkataan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap si mayit. Ya abdi, hei hamba ingsun. Bagi ta tetep sapa sira. Ya abdi, hei hamba ingsun, bagi ta tetep sapa sira faridan hale dewekan, wahidan tegese dewekan. Hei hambaku, kamu sekarang itu menjadi suatu hamba yang sendirian, kata Allah. Faridan wahidan, kamu sendirian, tidak bisa ngapa-ngapain. Watarakuka lan padha ninggal sapa manungsa ka ing sira. Watarakuka lan padha ninggal sapa manungsa ka ing sira fi dzulmatil qabri ing dalam peteng-petenge kuburan. Kamu dulu banyak teman yang sekarang kamu ditinggalkan oleh kanca, oleh suami, oleh istri. Fi dzulmatil qabri, di dalam suatu kegelapan kuburan. Dewekan, itu kata Allah. Jadi Allah itu, kamu ditinggalkan oleh manusia dalam suatu kuburan yang gelap. Waqad asaitani, lan teman-teman wis ngenani ing ingsun li ajlihim krana arah manusia. Waqad asaitani, maknanya maksiat. Asonya isu aso. Waqad asaitani lan teman-teman wis gawe maksiat sapa sira mayit ni ing ingsun. Waqad asaitani lan teman-teman wis gawe maksiat sapa sira ni ing ingsun li ajlihim krana arah manusia. Kamu sudah berbuat banyak maksiat karena mereka. Sedekah biar dipuji karena manusia, bukan karena saya, kata Allah. Kamu ngaji karena pengen dipuji, pinter, cerdas, bukan karena saya, itu kata Allah. Kamu punya HP biar viral, tebar pesona dengan maksiat, pengen dipuji karena manusia, bukan kata saya, kata Allah. Gusti Allah curhat ceritanya. Ya ibadi baqita faridan wahidan wa tarakuka fi dzulmatil qabri wa qad asaitani bi ajlihim. Itu ceritanya Gusti Allah lagi curhat, kon saya iki dewekan. Kamu sekarang berada di kegelapan dan kamu sudah berbuat maksiat terhadapku dengan tujuan manusia. Wali zaujati lan rorai bojo. Yang sering terjadi, kita bekerja bukan niat karena Allah, tapi niat karena perempuan, korupsi di mana-mana. Wis gampangannya misalnya zaman saya ini anak kalian itu motor, kan itu boleh motor, waktu tua, di motor itu mulai orang itu mulai galak, masak itu boleh. Akhirnya bojone ya wis tak turun nawis itu karena arahnya si istri, bukan karena arahnya Allah. Makanya Gusti Allah lagi curhat. Kamu beli motor bukannya ibadah karena kamu tanggung jawab sama istri, tapi melainkan kamu itu malu dengan istri, takut dicemooh sama tetangga. Itu kata Allah. Wal waladi lan krono anak. Kita sering terjadi. Kamu bermaksud terhadapku karena tujuannya anak, bukan aku. Apa yang terjadi? Menuruti apa-apa, bocah belum sembahyang, boleh merokok, boleh ngobrol, enak asik ngobrol, tapi jangan lupa sholat 5 waktu saja.
Nggak apa-apa obrolan campurkan ngobrol. Nah, contohnya maksiat itu curhatannya Gusti Allah, kamu itu bermaksud terhadapku dengan tujuan seorang anak, pengen beli ini laptop dikasih. Saya tidak mau sholat, saya tidak mau belajar, saya tidak mau pokoknya ngaji tidak mau, sekolah TK tidak mau. Si pengennya apa? Tuh mau laptop di situ, harus tuh mau laptop. Kan ngaji, mau apa tuh kemana? Jadi kayak apa mana motor, tuh kemana? Wis ngaji mah, wis sembahyang. Orang gelem tuh kemana ya kayak mobil, bolak. Semua dituruti karena arahnya supaya anak itu Allah cemburu. Makanya nanti ketika kita sudah tidak ada di sini, itu pasti ditanya, kamu itu bermaksud terhadapku, kamu beramal bukan karena saya, tapi karena anak, karena istri, karena manusia. Nah, tapi hebatnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, wa arhamuka lan melasi sapa ingsun ka ing sira al yauma ing dalem dina iki. Tapi saya masih punya belas kasihan terhadap kamu al yauma sekarang. Jadi ceritanya Gusti Allah ngomong hambane nyong sekarang sendirian, kamu ditinggal manusia dalam satu kuburan yang gelap, dan kamu juga berbuat maksiat terhadapku dengan tujuan manusia, dengan tujuan istri, dengan tujuan anak. Tapi arhamka al-yawma, saya masih melas terhadap kamu, kata Allah. Rahmatan krono rahmat, ya ta'ajjabu kang gawakake minggasake rahmat sapa al-qala iku pira-pira makhluk. Maksudnya apa? Wa arhamu al-yawma rahmatan yata'ajjabu minna al-khalaiqu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika semua manusia meninggalkan, anak istri meninggalkan, harta benda meninggalkan, kamu itu sendirian dalam kuburan. Saya satu-satunya makhluk, satu-satunya Allah maksudnya yang bisa memberi kamu rahmat, kasih sayang. Tidak mungkin namanya itu meninggal terus ikut mati, tidak mungkin. Punya mobil tidak mungkin ikut. Sekarang kamu hanya punya saya, itu kata Allah. Saya yang bakal kasih kamu kemulasan, kasih sayang saya. Tidak ada lagi. Mana teman kamu? Tidak ada toh. Istri kamu mana? Tidak ada toh. Anaknya mana? Tidak ada toh. Pengawal kamu yang kemarin di dunia mana? Tidak ada toh. Saya yang sekarang bisa mengulasi kamu. Saya sendiri. Maksudnya bisa seperti itu. Wa ana lan utawi ingsun Allah. Iku aswaku bakal rindu sapa ingsun. Ali kaya ngatasa sira minal walidati saking ibu biwalidiha kelawan anake walidah. Dan saya adalah orang yang paling merindukan terhadap engkau daripada seorang ibu rindu terhadap anaknya. Ini kata Allah, curhat. Sekali-kali habis ngaji dari sini bahasa Arabnya garis bawah. Wa ana ashtaqu 'alaika minal walidati bi walidina. Saya itu adalah Allah yang paling merindukan, lebih rindu